Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gesa Sidkidrian dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 4B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang plat ya. Bagaimana sih cara perhitungan plat dan apa itu pengertian plat gitu ya. Di sini sudah saya tulis juga ya apa bahan-bahannya gitu. Nah, yang pertama itu plat itu dalam struktur beton atau plat lantai adalah komponen tipis dan lebar yang berfungsi sebagai permukaan horizontal seperti lantai atau atap datar untuk menyalurkan beban ke balok, kolom, atau dinding penahan. Fungsi utamanya dari plat itu menerima beban hidup. Beban hidup itu contohnya seperti orang, perabotan, atau kendaraan dan beban mati. Beban mati itu adalah berat sendiri dari si platnya, terus spesi, terus keramik contohnya. Lalu fungsi utama yang kedua yaitu menyalurkan beban tersebut ke komponen vertikal. Lalu ada karakteristik umum. Yang pertama itu ketebalannya relatif kecil. Jadi ketebalannya itu biasanya 10 sampai 25 cm dibanding batangnya. Tulangan utama dipasang dua arah karena momen lentur terjadi pada kedua sumbu. Lalu ada jenis umum, plat satu arah, yaitu menyalurkan beban kedua sisi balok yang sejajar, lebih ekonomis untuk bentang kecil. Terus yang kedua ada plat dua arah, yaitu menyalurkan beban ke empat sisi balok, lebih kaku dan cocok untuk bentang yang lebih besar atau berbentuk persegi. Oke, ada langsung. Yang ketiga itu ada plat datar atau plat slab. Jadi fungsinya itu langsung bertumpu pada kolom tanpa balok, yaitu hanya ada drop panel atau kepala kolom. Dan tujuan utamanya adalah menentukan ketebalan plat dan jarak tulangan agar plat cukup kuat menahan beban tanpa melendut berlebihan. Langsung aja ya ke perhitungannya. Nah, yang pertama-tama itu kita tentukan dulu data awalnya, misalnya tebal plat atau bisa kita sebut H. Jadi ditraksi dengan rumus sederhana, misalnya untuk plat dua arah itu H sama dengan ln per 30. Lalu beban, hitung beban mati, berat sendiri plat, spesi keramik, plafon, dan beban hidup. Contohnya itu yang tadi orang perabot sesuai fungsi ruangannya gitu Kak. Terus hitung momen yang bekerja. Kita bisa sebut MU. Nah, yang pertama itu plat satu arah. Momen dihitung seperti balok sederhana. Rumusnya itu ada MU sama dengan 1/8 dikali QU dikali L pangkat 2. Nah, itu rumusnya. Kalau yang plat dua arah, momennya itu dihitung dengan koefisien dalam tabel. Misalnya metode PBI 1971 atau SNI. Contohnya itu ini contoh rumusnya adalah MU sama dengan 0,001 dikali QU dikali LX pangkat 2 dikali C. C itu sama dengan koefisien dari tabel. LX itu sama dengan bentang pendek. Lalu kita hitung tulangan lentur. Gunakan rumus dari sini prinsip keseimbangan. Hitung rasio tulangan perlu nilai ini, nilai dari MU. Pastikan rho min sama lebih kecil daripada oh ya ini, jadi rho min sama dengan 0,0018 untuk plat. Rho max sama dengan 0,75 kali eh, rho balance. Terus pilih diameter dan hitung jarak tulangannya. Pilih diameter tulangan biasanya eh, diameter 8, diameter 10 atau diameter 12 mm. Terus hitung jarak antar tulangan. Pertama itu luas satu batang per luas perlu total. Jadi kali lebar tinjauannya biasanya 100 cm. Lalu yang
Lalu yang terakhir itu ada periksa syarat lendutan dan geser. Lendutan, hitung lendutan aktual dengan rumus mekanika bahan. Pastikan lebih kecil dari L per 360 untuk lantai atau L per 240 untuk atap yang tidak membawa plafon. Jika terlalu besar, tebal plat perlu ditambah. Itu guys, teman-teman. Kalau terlalu besar itu tebal platnya perlu ditambah. Jadi lebih ditebelin lagi. Terus ada geser, yaitu hitung gaya geser terfaktor atau VU. Dan pastikan CPU ini tuh lebih kecil dari diameter kali VC atau kuat geser beton. Plat tipis ini umumnya aman terhadap geser, tapi perlu dicek terutama di dekat kolom. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Eh, Berbagi ilmunya ya, sharing-sharing sedikit. Saya juga ini buat ngerjain tugas struktur beton. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.